Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triani dengan NIM C1C021197 Prodi 1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan keempat, yaitu tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21, karyawan, upah gaji, dan juga pindah tugas. Yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala bentuk penghasilan, meliputi gaji, honorarium, serta tunjangan. Dasar pengenaan dan pemotongan dari pajak penghasilan ini merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 Pajak tahun 2016 Bab 5 Pasal 9. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan. Ada beberapa metode. Ada 3 metode. Yang pertama ada metode gross. Cara menghitungnya secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan. Contohnya, Pak Klik masih lajang dan melamar kerja di PT BBB dan perusahaan memberikan gaji 10 juta gross. Maka potongan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dari jumlah nominal tersebut akan dibebankan atau diambil dari nilai 10 juta itu. Dengan demikian, pajak penghasilan pasal 21 dari perhitungan nilai gaji 10 juta itu ditanggung oleh Pak Klik yang akan mengurangi jumlah nominal gaji yang akan diterimanya. Metode kedua yaitu metode gross up. Metode ini didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Contohnya, Pak Klik melamar kerja dari PT CCC dan masih lajang dengan kesepakatan gaji 10 juta. Dengan metode gross up, ada biaya jabatan dan tunjangan pajak. Maka penghasilan yang akan diterima Pak Klik nantinya mengikuti jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan berdasarkan lapisan perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan jumlah tunjangan pajak tersebut. Tunjangan pajak metode gross up ini dihitung berdasarkan besaran penghasilan kena pajak. Dan untuk metode terakhir yaitu metode net. Metode pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan ini di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut. Contohnya Pak Klik seorang lajang yang melamar di PT AA, dia mengajukan gaji sebesar 10 juta net dan perusahaan menyetujuinya sehingga potongan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan pada Pak Klik dari perhitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah nominal 10 juta itu. Selanjutnya, tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan yang pindah tugas. Contohnya, Nina adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh 7 juta setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000 pada bulan November 2018. Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Berapa besar PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Nah, bukti potongannya ada PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai Oktober di Yogyakarta. Gajinya 7 juta, biaya jabatan 350.000 atau 5% dari 7 juta, iuran pensiunnya 250.000, penghasilan neto, dan PPh 21 telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta sebesar 11.400.000. PPh pasal 21 terutangnya selama 10 bulan, Januari sampai Oktober, 11.400.000. Ini untuk perusahaan yang di Bandung, untuk di Jogja sebesar dipotong 11.400.000 setelah dipotong. Selanjutnya kita beralih ke bukti potong PPh pasal 21 November sampai dengan Desember di Bandung. Nah, ini PPh-nya dipotong perusahaan dan dilunasi PPh sebesar 2.280.000. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tentang upah. Pertama ada upah harian, upah satuan, dan juga upah borongan. Upah harian contohnya Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Upah seharinya 450.000. Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh 450.000. Jadi penghasilan kena pajak seharinya 0. Sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 4.500.000.
maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Penghasilan kena pajak dalam hari ke-11 yaitu 3.300.000. Sedangkan pada hari ke-11 saya menerima upah sebesar 450.000 sampai dengan 165.250.000 dikurang. Maaf. Ya, misalkan Cahyo bekerja selama 12 hari, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh pasal yang dipotong adalah 450.000 upah sendiri, sehingga pada hari ke-12 saya menerima upah bersih 435.000 dengan PPh pasal 21 terutang 5% dari 300.000 dari penghasilan kena pajaknya, maka PPh terutangnya 15.000. Selanjutnya kita beralih ke upah satuan. Rizal Fahmi belum menikah, adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai praktik TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang harus dibayarkan berdasarkan atas jumlah unit atau satuan diselesaikan 125.000 per buah atau dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu upah seharinya 3 juta dibagi dengan 6 itu hari kerja dalam 1 minggu 500.000. Upah di atas 450.000 sehari, 500.000 dikurang 500.000 dari upah sehari dikurang dengan upah di atas 450.000 sehari, maka 50.000 upah seminggu terhitung 300.000, PPh-nya 5% dari 300.000, maka 15.000 per minggu. Selanjutnya kita beralih ke upah borongan. Contohnya, Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 2 hari. Upah borongan seharinya 950.000 dibagi dengan 2, kan 2 hari, maka 475.000. Upah sehari di atas 450.000, 475.000 dari upah borongan sehari dikurang dengan upah sehari di atas, maka hasilnya 25.000. Di 5% dari, karena ini kan 25.000 dalam sehari, maka dikali dengan 2, maka 50.000. PPh pasal 21-nya 5% dari 50.000, 5% dari upah borongan terutang pajak dalam 1 hari, dalam 2 hari, itu maka 2.500. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.